Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Melanggar lalu lintas, ratusan pengendara di Merauke ditilang polisi. Tingkat kematian pengendara di Merauke tinggi. Dalam 2 bulan, 7 pengendara tewas karena kecelakaan. Perjuangan anak asli Papua merintis usaha perbaikan ponsel di kota Jayapura. Tim SAR Mimika resmi menutup operasi pencarian anak buah kapal Mulia Kenangan. Pencarian sudah dilakukan selama 7 hari namun tidak membuahkan hasil. Dengan ditutupnya pencarian ini, korban Dimas Wahyu Prawira, ABK di kapal Mulia Kenangan, tidak ditemukan. Kepala Kantor SAR Timika Iwayan Suyatna mengatakan jika nanti ada tanda-tanda penemuan korban, maka operasi akan dibuka kembali. Pelaksanaan operasi SAR masih nihil. Kami melibatkan beberapa potensi dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut, diantaranya dari Lanal Timika, kemudian Polair Timika, beserta masyarakat yang ada di sekitarnya, serta kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran tersebut. Namun hasil operasi SAR sampai saat ini masih nihil. Untuk selanjutnya akan kami usulkan penutupan kepada Kepala Badan SAR Nasional. Namun di dalam pelaksanaannya kami tetap berkoordinasi kepada unsur yang ada di lapangan dari unsur maritim, bila mana menemukan korban agar melaporkan ke Badan SAR Nasional, Kantor SAR Timika ataupun kantor-kantor SAR terdekat yang ada di wilayah kerja. Dimas Wahyu Prawira, ABK di kapal Mulia Kenangan, terjatuh ke Laut Arafura saat kapalnya berlayar pekan lalu. Saat itu korban sedang memasang bendera di buritan kapal, namun ia terpleset dan jatuh ke laut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Di tengah gencarnya pembangunan, masih ada sebagian daerah di Kabupaten Jayapura yang terisolir dan belum tersentuh modernisasi. Kondisi ini memaksa banyak warga mengungsi ke distrik terdekat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Salah satunya suku Sita dan Marisi. Kedua suku ini tinggal di dalam hutan di antara distrik Kaure dan Airo. Saking terisolirnya, masyarakat bahkan tak mengenal nama kedua suku ini. Perwakilan masyarakat adat suku Sita dan Marisi menyatakan kesiapan mereka untuk menerima program transmigrasi. Mereka berharap program ini menjadi solusi untuk membuka isolasi di wilayah mereka. Kondisi jalan yang kami dibutuhkan dari distrik Kaure sampai ke Mambramu sana, itu belum ada jalan yang masuk. Itu yang kita punya alasannya seperti itu. Jalan itu harus masuk supaya kita punya hutan ini atau kita masyarakat ada juga kita ini bisa dinikmati. Kita ini masih ketinggalan. Kita masyarakat ini belum menjadi sejahtera, belum menjadi mandiri. Yulianus Sita, tokoh masyarakat suku Sita Marisi, mengungkapkan banyak warga suku mereka terpaksa mengungsi ke distrik lain di Kabupaten Jayapura, bahkan hingga ke Kabupaten Mambramo Raya. Ia berharap program transmigrasi memberikan harapan bagi mereka untuk kembali dan membangun kampung halaman. Kenapa kami sangat antusias? Ada beberapa hal. Yang pertama, guna membuka isolasi tempat kami yang memang sampai saat ini belum terjamah. Baik dari infrastruktur, bahkan tempat tinggal, kami sangat mendukung dengan alasan
Dengan adanya transmigrasi ini, kami berpikiran untuk kembali ke tempat kami yang notabene saat ini kami ada di eh, tempat lain yang menetap numpang. Kami sangat antusias menerima, sehingga dengan adanya transmigrasi ini, kami berkesempatan untuk kembali dan menetap di tempat kami sendiri. Dukungan terhadap program transmigrasi juga datang dari lembaga legislatif. Origenes Seh, anggota DPR Kabupaten Jayapura, berjanji akan membantu menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara pribadi, secara lembaga, yang juga bagian dari representasi masyarakat asli di sana, mendukung penuh. Dan akan saya berusaha untuk menyalurkan aspirasi ini ke tingkatan manapun. Terlebih khusus, kita akan tindak lanjuti ke Kementerian Transmigrasi melalui Dirjen Pengembangan dan Perluasan Wilayah Kawasan Transmigrasi. Warga suku Sita dan Marisi berharap dukungan dari masyarakat adat dan perwakilan legislatif akan membuka wawasan mereka dari keterisolasian sehingga daerah mereka tersentuh pembangunan. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Polda Papua menyiapkan sebuah dapur bergizi sehat untuk mensukseskan program makan bergizi gratis di kota Jayapura. Dapur bergizi sehat itu sudah rampung dan akan beroperasi pada tahun ajaran baru ini. Kapolda Papua, Irjen Petrus Patrits Renwarin, bersama tim Itwarsum Polri mengecek langsung kondisi dapur makan bergizi yang berada di Dok 5 Atas, kota Jayapura. Kedatangan mereka untuk memastikan program makan bergizi gratis ini tepat sasaran dan sesuai prosedur. Dalam rapat koordinasi, Polda memaparkan sejumlah tantangan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, seperti dugaan yayasan fiktif atau tidak fiktif, hingga tumpang tindih pengajuan di berbagai daerah. Untuk membenahi masalah ini, Polda Papua dan Itwarsum Polri sepakat memverifikasi ulang data penerima manfaat, penghapusan yayasan yang tidak aktif, serta perluasan distribusi bantuan khususnya ke distrik Jayapura Utara yang tercatat memiliki lebih dari 15.600 calon penerima. Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua.